Premanisme, wajah kekerasan yang masih berakar di tengah masyarakat. Premanisme bukan sekadar persoalan kriminal biasa. Ia adalah wajah kekerasan yang terorganisir, bersifat intimidatif, dan kerap kali berlindung di balik kekosongan hukum atau pembiaran sistemik. Di Indonesia, praktik premanisme masih menjadi fenomena nyata yang mengganggu rasa aman warga, menghambat ketertiban umum, bahkan merusak tatanan sosial dan ekonomi. Premanisme bisa muncul dalam banyak bentuk, dari pungli di pasar tradisional, penguasaan lahan dan parkir liar, intimidasi terhadap pedagang kaki lima, hingga keterlibatan dalam sengketa tanah dan proyek pembangunan. Dalam konteks yang lebih luas, premanisme juga menjelma dalam bentuk kekuatan politik jalanan, sekelompok massa yang digunakan untuk menekan lawan atau memuluskan kepentingan tertentu. Preman bukan hanya orang bersarung di pinggir jalan, melainkan siapapun yang menggunakan kekerasan, ancaman, dan tekanan fisik atau psikologis untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok. Salah satu masalah utama dalam memberantas premanisme adalah adanya hubungan mutualisme antara preman dan oknum dalam sistem kekuasaan. Ketika aparat keamanan atau pejabat publik justru menjadikan preman sebagai alat untuk menjaga status quo atau menekan warga yang kritis, maka upaya penegakan hukum pun kehilangan taring. Premanisme yang mestinya ditindak, justru dilindungi, bahkan diberi ruang untuk berkembang. Premanisme juga merugikan sektor ekonomi rakyat. Di banyak kota, para pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga sopir angkot kerap mengeluhkan adanya pungutan liar oleh kelompok tertentu yang mengklaim mengamankan wilayah. Keuntungan yang mestinya menjadi modal hidup, malah tersedot oleh kekuasaan informal yang bermain dengan ketakutan. Selain itu, dampak sosial dari premanisme sangat destruktif. Masyarakat menjadi takut bersuara. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Rasa keadilan menjadi kabur karena hukum tidak ditegakkan kepada semua orang secara setara. Pemberantasan premanisme tidak cukup hanya dengan razia atau penangkapan sesaat. Diperlukan penanganan yang menyeluruh, penegakan hukum yang tegas, penguatan ekonomi rakyat, dan pendidikan karakter di tingkat akar rumput. Aparat penegak hukum harus bebas dari intervensi dan kolusi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Di sisi lain, masyarakat sipil juga perlu diberdayakan agar mampu melawan ketakutan kolektif yang selama ini diciptakan oleh para preman. Ketika warga berani bersuara, bersatu, dan menolak praktik intimidasi, maka cengkeraman premanisme akan melemah. Premanisme adalah cermin dari negara yang belum sepenuhnya hadir untuk rakyatnya. Selama hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, selama kekuasaan lebih memilih kenyamanan di atas keadilan, maka premanisme akan terus hidup, bahkan berkembang. Menghapus premanisme adalah pekerjaan panjang, tapi itu satu-satunya jalan jika kita ingin hidup dalam negara yang benar-benar beradab.